Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A SD Al Muslimin, yang mana hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari Jumat tanggal 14 Agustus tahun 2020. Dan Bapak juga mengingatkan pada hari ini juga kita bertepatan tanggal 14 Agustus itu selalu diperingati sebagai Hari Pramuka ya. Meskipun dalam keadaan pandemi, meskipun dalam keadaan jarak jauh, tidak bisa melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya, kita tetap semangat belajar harus baik, begitu juga semangat untuk menjadi seorang pandu ya, pramuka juga harus tetap baik. Baik, anak-anak kelas 4A, hari ini Bapak akan mengajak kita untuk belajar pembelajaran atau pelajaran kedua di PAI ya, yaitu belajar tentang bagaimana beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini pelajaran kedua. Setelah kemarin kita belajar surat Al-Falaq. Ya, sekarang kita akan belajar pelajaran kedua ini tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik. Secara umum, Bapak ringkas ini kalau dalam bentuk ininya peta peta pikiran atau peta mind map-nya ya, peta konsepnya tentang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Pada pelajaran kedua ini ada dua subbab, yaitu tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ada di sana ada subnya lagi, bagaimana mengenal Allah ya, supaya kita beriman kepada Allah itu ada beberapa cara, yaitu dengan mengenal Allah melalui alam semesta ya. Yang berikutnya mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Ya, jadi melalui Al-Qur'an yang menjadi panduan umat Islam. Yang ketiga, kita mengenal Allah itu melalui Al-Asma'ul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Nah, itu untuk subbab beriman kepada Allah. Yang berikutnya beriman kepada Rasul. Poin-poinnya pada beriman kepada Rasul ini yaitu bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah di bumi yang membawa wahyu dari Allah untuk memberikan bimbingan kepada umat manusia supaya tetap di jalan kebaikan menuju kepada Allah. Yang kedua, poin yang kedua dalam beriman kepada Rasulullah ini, bahwa Rasulullah itu pembawa wahyu dari Allah dan diberi tugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah, dan yang ketiga, poin yang ketiga ini juga kita yang mengenal bahwa Rasulullah ini, para Rasul-Rasul terjaga dari berbagai kesalahan. Ini konsepnya secara umum tentang beriman kepada Allah. Pada pelajaran kedua ini ada dua subbab utama, yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Nah, bagaimana beriman kepada Allah? Ini ada tiga cara atau ada tiga pendekatan supaya kita makin kuat iman kepada Allah, yaitu melalui mengenal Allah melalui alam semesta ya, memaknai semua ciptaan Allah. Yang kedua, mengenal Allah supaya kita imannya makin baik itu melalui apa yang kita baca dalam Al-Qur'an sebagai panduan umat Islam, umat manusia. Yang ketiga, melalui memaknai Asmaul Husna ya, nama-nama Allah yang baik. Ini yang tercantum dalam Al-Qur'an juga. Allah mempunyai nama-nama Allah, nama-nama yang baik ya, yang menjaga Allah itu dari segala kekurangannya. Dan sebagaimana sudah kita ketahui, ada 99 ya, itu yang umumnya kita ketahui. Berikutnya beriman kepada Allah, Rasulullah. Ini poin-poinnya, kita mengenal Rasulullah itu sebagai utusan Allah yang beri wahyu dan mereka itu dijaga dari kesalahan. Ini peta konsepnya secara umum di pelajaran kedua ya, jadi supaya mudah kalian nanti pelajarinya. Baik, berikutnya, nah ini juga kita mengenal bagaimana beriman kepada Allah melalui tiga poin tadi ya, alam semesta, melalui Al-Qur'an, Asmaul Husna. Nah, untuk Asmaul Husna yang kita pelajari pelajaran kedua ini tidak semuanya, hanya tiga poin, tiga asma atau tiga nama Allah yang baik, yaitu Al-Basir, Al-Ad, dan Al-Azim. Nanti kita akan bahas artinya apa saja. Baik, nah ini ayat 3 ya. Coba kita
Yang bagian B ini beriman kepada Rasulullah. Ini bagaimana kita mengenal Rasulullah itu sebagai utusan Allah yang membawa wahyu. Nah, kita sebagai umat manusia harus percaya, beriman kepada Rasul-Rasul itu. Bentuk iman kita ya mengikuti segala ajaran. Nah, salah satunya Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah, ya, yang mana itu sebagai wahyu dari Allah melalui Rasulullah. Kita sebagai umatnya Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad, ya, pada zaman Nabi Muhammad. Bentuk iman kita kepada Rasulullah juga bentuknya ya kita ikuti semua ajaran dalam Al-Quran. Berarti kita percaya. Nah, jadi kalau kita percaya hanya sebatas lisan, itu berarti hanya percaya di luar. Tapi percaya, beriman pada Rasulullah itu iman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah, yang berupa wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, sekarang ini yang ada, yang sudah kita miliki. Nah, ini wahyu Allah, panduan kita hidup, ya. Kalau diibaratkan petunjuknya, ya. Dan Rasulullah ini insya Allah oleh Allah dijaga dari kesalahan, sehingga apa yang disampaikan kepada umatnya, yang disampaikan kepada kita itu benar adanya. Allah menjamin mereka itu tidak berkhianat, tidak berbohong, ya, amanah mereka sampaikan itu. Nah, kalau kita iman pada Rasulullah, tentu akan melaksanakan wahyunya, mempelajari Al-Quran, mengamalkan ajaran-ajaran dalam Al-Quran. Baik. Sekarang coba saksikan ini bagaimana Allah dalam semesta. Nah, kita lihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan segala keseimbangannya. This is the story of our changing planet. Yang beragam dan tidak alamnya, ya. Ini luar biasa. Kita kenal Allah itu melalui alam semesta. Film dokumenter yang bisa kalian saksikan di YouTube ini gratis, Netflix, ya, bisa sebagai bentuk tafakur kita terhadap ciptaan Allah melalui alam semesta. Berikutnya dalam Al-Quran Allah berfirman, surat Al-An'am ayat 102, dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Nah, ini salah satu ayat dalam Quran yang mendorong kita untuk bisa mengenal Allah melalui Al-Quran. Bagaimana kita tidak akan mengenal Al-Quran? Padahal Al-Quran sendiri ada firman Allah, ya. Maka kalau kita ingin mendekat kepada Allah selain tadi mengenal melalui ciptaannya, bacalah ini firman-Nya, ya. Bacalah Al-Quran sebagai wahyu dari Allah, sebagai panduan dari Allah. Ini justru lebih melekat bahwa mengenal Allah melalui Al-Quran itu luar biasa. Maka kita sebagai umat Islam
dituntut untuk membaca sekaligus memahami isinya, ya. Jangan sampai kita ini Al-Quran ini setiap hari kita temukan ada di rak, ada di berbagai tempat, dan tidak kita manfaatkan, ya, tidak kita baca dan kita tidak pahami maknanya. Nah, bagaimana kita mengenal Allah kalau tidak melalui firman-Nya? Maka ini salah satu dari beberapa cara mengenal Allah dengan Al-Quran ini. Berikutnya, kita juga mengenal Allah melalui Al-Asma Al-Husna, ya. Al-Asma Al-Husna ini ada 99. Tapi di sini kita bahas hanya 3 saja, yaitu yang pertama Al-Basir. Al-Basir itu Maha melihat. Ya, kalau kita baca semua Asmaul Husna itu isinya Allah itu luar biasa superiornya, lebih daripada makhluk, tidak ada yang menyamainya. Nah, di sini Al-Basir, Allah Maha melihat. Maha melihatnya Allah ini tidak sama seperti hanya melihatnya makhluk. Kalau tadi kita melihat cuplikan hewan-hewan ataupun manusia, melihatnya hewan, burung elang, tajam, tapi tidak setajam. Tetap burung elang kalaupun ingin memangsa harus melihat mangsanya. Ya, manusia sebegitu canggihnya bisa melihat objek yang luar biasa jauh dengan pengamatan optik yang canggih, ya, kamera yang canggih, tapi tidak bisa melihat sesuatu yang tersembunyi yang tidak terlihat langsung. Tapi Allah bisa melihat, bahkan bisa melihatnya ke sesuatu yang tidak dilihat oleh makhluknya. Itu. Yang kedua, kita mengenal ada Asmaul Husna, yaitu Al-Adlu. Allah itu Maha Adil. Tadi dilihat di alam semesta ada ciptaan Allah yang luar biasa beragam, ya, ekosistem yang luar biasa beragam, dan itu bentuk keseimbangan. Keadilan Allah menciptakan semuanya itu seimbang. Begitu juga Allah menciptakan umat manusia dengan segala keseimbangannya. Bahkan sampai organ tubuh kita ini seimbang, ya, dengan takaran dan ukurannya. Allah Maha Adil. Begitu juga nanti Allah akan menghitung segala amal perbuatan manusia dengan seadil-adilnya, tanpa terluput satupun catatan dari Allah, gitu ya. Dan ini bukti bahwa Allah Maha Adil. Yang berikutnya kita mengenal Al-Azim, Allah Maha Agung. Bukti Maha Agung Allah ini tidak terikat oleh makhluk. Allah itu sebagai Tuhan, sebagai pencipta alam semesta, ini tidak terikat oleh makhluknya. Beda dengan makhluk. Tadi kalau kita melihat hewan, sekuat-kuatnya hewan, seperti apa itu tadi, ada namanya jaguar atau leopard, tapi dia tetap tergantung oleh ekosistemnya, oleh lingkungannya, oleh makanannya, gitu. Kalau nggak ada makanan, dia nggak akan punah, ya. Paus sebegitu besarnya di lautannya tercemar, lautannya sumber makanannya hilang, punah juga. Nah, tapi Allah sebagai Maha Pencipta, sebagai Tuhan, tidak terikat oleh makhluk, tidak butuh bantuan siapapun, Maha Agung. Jadi kalau di dunia ini ada yang disebut agung-agungnya di dunia, itu agungnya agung buatan, gitu ya. Agungnya hanya agung untuk ukuran manusia, tidak seperti halnya keagungan Allah. Agungnya manusia, ya, mungkin ada namanya agung, ya, tapi namanya agungnya manusia, ya, tetap dia terikat dengan kebutuhan lainnya, baik itu kebutuhan kebutuhan terhadap lingkungan sosial ataupun lingkungan selain lingkungan juga butuh terhadap makanan dan lain sebagainya. Tapi Allah tidak seperti itu. Dan ini menjadi penguat untuk mengenal Allah, bahwa Allah ini mempunyai nama-nama lain, ya, selain 3 nama ini. Dan yang kita pelajari hari ini yaitu Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Baik.
Demikian untuk materi bahasa pembelajaran PAI kelas 4A untuk hari Jumat ini. Silahkan kalian baca lebih dalam lagi. Kita hari ini membahas tentang bagaimana beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, gitu ya. Beriman kepada Allah yang pertama melalui pengamatan kita terhadap alam semesta, yang kedua dengan kita mempelajari Al-Quran, yang ketiga dengan mengenal Allah melalui Al-Asma Al-Husna. Begitu juga kita beriman kepada Rasul, bagaimana mengenal Rasul sebagai utusan Allah yang diberi wahyu untuk disebarkan kepada umat manusia. Dan Rasulullah ini, Rasul-Rasul Allah ini yang sebagaimana kita ketahui ada 25 itu semuanya melaksanakan tugas dengan baik, ya, dijaga dari kesalahan sehingga apa yang disampaikan kepada umatnya benar adanya. Bukti kita iman kepada Rasulullah, kita laksanakan wahyu yang dibawakan dari mereka. Kita umat Nabi Muhammad, maka kita laksanakan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apa? Al-Quran, ya. Baik, demikian untuk pembelajaran PAI hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar dengan baik. Jangan lupa ibadahnya dijaga. Tetap taat kepada orang tua, ya, membantu di rumah meskipun sekarang pembelajarannya jarak jauh. Tapi kalian tetap baik, ya, di rumah, taat kepada orang tua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.